Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh kita bersyukur. Hari ini tepat di hari yang ke-12 di bulan Januari 2025. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita dihiburkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang lelah, Allah yang memberi semangat kepada orang-orang yang tak berdaya. Siapa Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat menjalani tahun 2025 dengan penuh kepastian. Berjalanlah bersama dengan Yesus, maka kita pasti akan menerima kekuatan untuk hidup. Amin. Dan sore hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita melangkah maju bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya dasar keselamatan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya dasar bagi hidup yang bernilai kekal. Bapak Ibu percaya? Amin. Yesuslah dasar dari keselamatan jiwa kita. Yesuslah dasar bagi hidup yang bernilai kekal. Mari saya akan berkhotbah dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Tetapi mari kita hanya membaca terlebih dahulu ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai dasar dari kehidupan yang bernilai kekal, berbicara mengenai dasar dari keselamatan jiwa kita, maka satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama adalah apakah keselamatan kita sekarang ini dibangun di atas dasar yang kokoh? Apakah kehidupan kita saat ini dibangun di atas dasar yang kuat? Coba kita bayangkan, ya sebuah gedung bertingkat yang megah, mungkin kita bisa mengingat Lipo Plaza, ya cukup tinggi, mungkin kita bisa mengingat Hotel Aston, atau tempat-tempat yang lain mungkin kita mengingat gedung pencakar langit yang hebat. Dari luar gedung itu bisa tampak megah, bisa tampak kokoh, bisa tampak mewah, tetapi tanpa fondasi yang kokoh, tanpa fondasi yang kuat, maka gempa yang kecil saja bisa merobohkan bangunan itu. Amin Bapak Ibu. Bangunan yang tanpa dasar yang kuat akan mudah hancur. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Jika kita tidak membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, maka badai kehidupan seperti mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi,
masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah hubungan kita dengan pihak-pihak yang lain akan dengan mudah menghancurkan kehidupan kita. Bapak Ibu, sungguh saya mau mengatakan bahwa hidup yang tidak dibangun di atas dasar yang kokoh itu seperti rumah di atas pasir. Amin. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir, tidak dibangun di atas dasar fondasi yang kuat. Cepat atau lambat, badai kehidupan akan menghancurkan rumah itu. Mungkin quote-nya bisa ditayangkan. Ya, bahwa hidup yang tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, sekali lagi seperti rumah di atas pasir, cepat atau lambat akan rusak oleh badai kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu sungguh sangat disayangkan kalau kita melihat ada banyak orang yang membangun hidupnya, yang membangun keselamatannya tidak di atas dasar yang kokoh, tidak di atas dasar yang kuat, tidak di atas dasar yang benar, tetapi dibangun di atas dasar yang salah. Dan banyak orang yang mengalami kehancuran saat badai kehidupan melanda mereka. Saya yakin kita semua ingin selamat di tahun ini. Amin. Kita mau selamat dunia dan akhirat. Kita mau selamat dunia dan sampai di kekekalan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan salah membangun dasar. Ya, maaf, jangan salah membangun keselamatan kita di atas dasar yang keliru. Jangan membangun keselamatan kita di atas dasar yang salah. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, badai gelombang kehidupan akan mudah menghancurkan kita. Mari kita ingat Raja Saul. Ya. Raja Saul itu dipilih oleh Allah menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Bapak Ibu bisa membaca di rumah di kitab 1 Samuel pasal 9, pasal 10. Awalnya Saul itu memulai dengan baik Bapak Ibu. Tetapi kemudian hidupnya hancur karena dia membangun kehidupannya di atas dasar yang salah. Saul, raja yang diangkat oleh Allah itu, membangun hidupnya di atas dasar kepentingan diri sendiri, sifat egois. Ya. Dia membangun hidupnya di atas dasar ketakutan akan manusia. Dia hidup tidak untuk menyenangkan Tuhan, tetapi dia hidup karena ingin menyenangkan manusia. Dia membangun hidupnya di atas dasar ketidaktaatan kepada Allah. Ini Saul Bapak Ibu. Ya, jadi kehancuran hidup Saul itu dialami atau terjadi ketika Saul lebih memilih untuk menyenangkan manusia daripada taat kepada Allah. Hidup Saul hancur karena Saul membangun hidupnya di atas kepentingan diri sendiri. Ya, saya mau bilang di atas dasar ego, di sini ada ego, Saudara. Ada yang namanya ego, kalau belum kenal nanti maju kenalan ya. Dibangun di atas dasar ego, kepentingan diri sendiri. Daripada dia taat kepada Allah. Kehidupan Saul hancur karena dia lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada panggilan Allah dalam kehidupannya. Ini kehidupan Saul Bapak Ibu, mengerikan. Kalau Bapak Ibu mencermati teks Alkitab, maka Saul itu hancur ketika dia lebih mentaati keinginannya sendiri atau lebih ingin menyenangkan manusia lain daripada menyenangkan Allah. Sewaktu-waktu ya Saul diperintahkan untuk menunggu Samuel sebelum ia mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi karena Samuel datangnya terlambat Bapak Ibu ya. Ya, saya pikir Tuhan sedang menguji Saul. Ketika Samuel datangnya terlambat, maka Saul karena desakan dari rakyatnya pada waktu itu, karena Saul takut kehilangan simpati dari rakyatnya atau takut kehilangan dukungan dari rakyatnya, maka Saul mempersembahkan korban kepada Allahnya sendiri, tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Seharusnya Samuel yang mempersembahkan korban, tetapi Saul melanggar perintah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa
kehidupan Saul itu dibangun di atas dasar popularitas. Dia ingin menyenangkan orang lain daripada taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya tekanan menyenangkan orang lain. Gitu. Oh, kalau melayani harus begini, harus begitu. Tapi kita tidak mau taat pada prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Kalau kita lebih ingin menyenangkan orang lain seperti yang dilakukan oleh Saul, seharusnya dia tidak boleh mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi dia memaksakan diri melakukan demi popularitas, demi dukungan dari rakyatnya. Maka itu adalah kehancuran bagi hidupnya. Ngeri. Kemudian Saul itu hancur ketika apa? Ketika dia hidupnya dibangun di atas dasar iri, ya dengki. Ya. Bapak Ibu ingat setelah kemenangan Daud melawan Goliat, maka bangsa Israel memuji-muji Daud. Ya. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara, apa yang terjadi? Saul iri hati. Saul benci, ya. Saul dengki. Bapak Ibu, ketika seseorang membangun hidupnya di atas dasar harga diri yang rapuh, maka hidupnya akan jatuh tak kala dia melihat orang lain terlihat lebih berhasil daripada dirinya. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mendasarkan hidup kita hanya atas dasar harga diri yang seperti itu. Kita seringkali iri melihat orang lain diberkati, iri melihat orang lain senang. Pada akhirnya ada kepahitan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita membangun hidup di atas dasar yang salah, itu bahaya sekali. Ya, kita ingat pada waktu Saul di akhir hidupnya, ya, ketika dia dalam kebingungan, maka dia pergi ke dukun, ya, dukun di Endor, ya. Bapak Ibu bisa membaca di 1 Samuel pasal 28. Dia tidak bertanya lagi kepada Tuhan, tetapi dia bertanya kepada dukun. Saudara, ini menunjukkan bagaimana Saul membangun hidupnya bukan atas dasar kepercayaan kepada Allah, tetapi mengikuti cara-cara dunia ini. Mungkin ada yang lagi stres lalu cari orang pintar, ya, cari dukun, bertanya ke mereka. Bapak Ibu, sama saja kita membangun hidup kita bukan di atas dasar takut akan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, tetapi atas dasar jalan-jalan dunia ini. Akibatnya apa Bapak Ibu? Hidup Saul berakhir tragis. Hidup Saul berakhir sangat mengerikan. Ia kehilangan kerajaannya, ia kehilangan keluarganya, dan akhirnya dia mati dalam peperangan. Ngeri. Pada saat dia dikejar-kejar, dia memilih untuk menjatuhkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Saul adalah contoh yang sangat nyata. Bagaimana hidup yang tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada firman, akan berakhir pada kehancuran. Mari Bapak Ibu, jangan sampai salah kita membangun hidup kita. Amin. Amin. Karena itu berakibat sangat fatal. Nah Bapak Ibu tentunya ingat perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang seorang kaya yang bodoh itu. Seorang kaya yang tanahnya menghasilkan panen yang sangat berlimpah-limpah. Karena merasa dirinya berhasil, karena dia berpikir dia kaya, dia berkata kepada dirinya sendiri, jiwaku ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Apa kesalahan orang ini saudara? Dia membangun hidupnya, dia membangun keselamatannya di atas dasar kekayaan. Ya. Orang ini percaya bahwa kekayaannya, bahwa materi yang dia miliki dapat memberikan keamanan bagi dirinya, dapat memberikan kebahagiaan bagi dirinya. Dia berkata, beristirahatlah jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Dia pikir uang yang membuat dia bisa hidup senang. Dia mengabaikan kenyataan bahwa hidup tidak hanya bergantung pada uang. Hidup tidak hanya bergantung pada hal-hal duniawi. Dan orang yang kaya yang bodoh ini Bapak Ibu,
Dia tidak menyadari bahwa manusia itu hidupnya bergantung kepada Tuhan. Ia berpikir bahwa semua keberhasilannya, harta bendanya, itu hasil dari pekerjaannya sendiri, hasil dari usahanya sendiri, tanpa menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, tanpa menyadari bahwa Allah itu pemilik segala sesuatu. Ini membangun hidup di atas dasar yang salah. Ya. Belum lagi dia mengabaikan hal-hal yang bersifat kekal. Ya. Tenanglah hai jiwaku, ya. Berbahagialah, istirahatlah, tidak usah berdoa, tidak usah ke gereja, tidak usah pelayanan, bersenang-senanglah, nikmati hidupmu, healing kan begitu ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena dia fokus kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Di malam itu juga, di malam yang sama, maka Allah berkata kepada orang kaya yang bodoh ini, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Bapak Ibu, hidup itu bisa tampak sukses di mata dunia, tetapi bisa berakhir dengan tragis. Karena apa? Karena hidup tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu iman kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kasih kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu, kehancuran orang kaya yang bodoh ini dimulai ketika apa? Ketika ia menimbun harta untuk dirinya sendiri, tetapi melupakan Allah. Tapi bersyukur kita bukan orang-orang yang melupakan Allah. Amin. Amin. Aminnya baru 10%. Amin. Ya. Sehingga ketika hidupnya diambil pada malam itu, ia tidak memiliki apa-apa untuk kekekalan. Saya pikir quote-nya bisa ditampilkan itu ya. Ya, bahwa kehancuran orang kaya yang bodoh itu sekali lagi dimulai ketika ia menimbun harta, menimbun kekayaan, mengumpulkan uang hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan egoisnya, tetapi melupakan Allah, melupakan hal-hal yang bersifat kekal. Sehingga ketika dia mati Bapak Ibu, dia tidak memiliki apa-apa untuk kekekalan. Mari kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Saul, seperti yang dilakukan oleh orang kaya yang bodoh ini. Nah kemudian contoh yang lain, tentunya kita ingat kisah tentang Simson. Ya, Simson itu adalah seorang hakim yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Kita tahu Simson ini punya kekuatan yang besar, yang sangat luar biasa. Dan saya pikir itu adalah tanda kasih dari karunia Allah yang besar dalam hidupnya. Namun Simson ya, sekalipun dia punya kekuatan yang besar, hidupnya tidak dibangun di atas dasar ketaatan kepada Allah. Dia membangun hidupnya di atas dasar keinginan dagingnya sendiri. Dia membangun hidupnya di atas dasar kesombongan. Dia mengabaikan panggilan Tuhan atas dirinya. Ini adalah kehidupan yang salah Bapak Ibu ya. Perhatikan bagaimana kehancuran hidup Simson itu dimulai ketika ia mengutamakan hawa nafsunya daripada kepentingan Tuhan. Ya. Kehancuran Simson dimulai ketika dia menggunakan kekuatannya sendiri, bukan untuk mentaati Tuhan, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Kehancuran Simson ketika dia lebih mengutamakan hawa nafsunya, tidak menghargai panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Hidupnya berakhir dengan penyesalan. Saudara ingat bagaimana Simson ya, itu sering kali mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia bertindak berdasarkan dorongan emosinya, bukan atas kehendak Allah. Dia lupa bahwa kekuatannya itu adalah pemberian Allah, adalah anugerah Allah. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah. Dia terlibat hubungan dengan perempuan-perempuan Filistin yang menjadi musuh bangsa Israel.
Dia membangun hubungan dengan Delila yang akhirnya menjadi kehancuran bagi hidupnya. Ia lebih mengikuti hawa nafsunya, keinginan dagingnya daripada mematuhi kehendak Allah. Dan pada akhirnya dia mengabaikan kehendak Allah. Sebagai Nasir, seharusnya dia memimpin bangsa Israel, tetapi dia tinggal bersama-sama dengan Delila. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekali lagi, seperti Saul, seperti orang kaya yang bodoh itu, kehidupan Simson berakhir dengan tragis. Ia kehilangan kekuatannya, matanya dicungkil, dan ia dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Tetapi pada akhirnya, satu kali lagi Simson memohon pertolongan dari Tuhan, meminta kekuatan dari Allah, dan dia akhirnya menyerahkan nyawanya untuk menghancurkan bangsa Filistin. Tetapi saya mau mengatakan, itu dilakukan karena penyesalan, bukan dilakukan karena di dalam kemuliaan, dalam mengasihi Tuhan. Semua kehidupan yang tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, pasti ujung-ujungnya adalah kehancuran. Nah, dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menjadi dasar yang kokoh untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Hanya Yesus Kristus yang menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan kita, kehidupan yang bernilai kekal. Seperti kaum muda, kaum remaja tadi menyatakan kepada kita bahwa hanya Yesus yang menjadi dasar dari keselamatan jiwa kita. Mereka komitmen sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, kiranya ini bukan hanya menjadi komitmen mereka saja, tetapi komitmen kita semua Bapak Ibu. Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi dia memelihara kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Teks ini tidak hanya menegaskan bahwa Yesus sebagai dasar keselamatan, tetapi kita juga harus ditantang untuk membangun hidup kita. Hidup yang bernilai kekal di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Mari, dasar itu sangat penting, tetapi bangunan yang dibangun di atasnya itu juga sangat-sangat penting. Bapak Ibu, kehidupan kita harus mencerminkan kualitas pelayanan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari, saya akan menegaskan 3 hal pada kesempatan malam hari ini bersama. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini, dari 1 Korintus pasal 3 ini. Yang pertama, perhatikan, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya dasar bagi keselamatan kita. Amin. Satu-satunya. Sekali lagi, Paulus mengatakan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah dasar yang ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu, tidak ada alternatif yang lain, tidak ada, hanya Yesus. Makanya sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang amin cuma 3. Tanpa Yesus, perhatikan Bapak Ibu, semua yang kita bangun itu akan menjadi sia-sia. Ingat di Mazmur pasal 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia kita berjaga-jaga. Jadi tanpa Yesus, semuanya akan sia-sia. Semua kehidupan yang didasarkan pada kekuatan manusia, kepada kekayaan, kepada prestasi, pencapaian duniawi, tidak akan bertahan saat diuji dengan api. Saat badai kehidupan itu melanda kita Bapak Ibu. Ya, sekali lagi,
Tidak ada alternatif lain. Segala sesuatu yang kita butuhkan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa membaca quote itu ya. Bahwa Yesus, Tuhan Yesus adalah satu-satunya dasar keselamatan yang kokoh. Tidak ada yang lain. Di luar Yesus tidak ada harapan untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa bertahan. Tidak ada hidup yang kekal di luar Yesus. Makanya jangan pernah menggantikan Yesus dengan agama-agama duniawi. Jangan pernah menggantikan Yesus dengan usaha kita sendiri, dengan kekayaan kita, atau apapun juga. Bapak Ibu, saya membaca dalam bahasa aslinya, kata dasar itu berasal dari kata Yunani temelios. Temelios itu artinya foundation ya, fondasi. Fondasi yang menopang semua struktur bangunan itu ya. Seperti gedung gereja ini, maka ada fondasi yang menopang semua bangunan yang ada di atasnya. Mungkin lebih tepatnya kalau kita gambarkan dengan ruang agape dan pastori itu 3 lantai. Jadi temelios itu menunjukkan kepada dasar yang menopang semua struktur bangunan. Jadi Yesus bukan sekedar batu penjuru sebenarnya, tetapi dia dasar satu-satunya yang menopang bangunan keselamatan jiwa kita. Yesuslah satu-satunya dasar yang menopang kehidupan kita. Hanya Yesus yang memungkinkan kita memiliki hidup yang bernilai kekal. Bapak Ibu ingat tentang seorang pencuri yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Dia menerima keselamatan pada saat-saat akhir dari hidupnya. Dia hanya berkata, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Dia tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Dia tidak punya kesempatan untuk dibaptis atau melakukan ritual-ritual keagamaan tertentu. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, menunjukkan pertobatan dengan berkata, ingatlah aku ya Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Allah. Amin. Artinya Yesuslah yang menjadi dasar, yang menopang seluruh bangunan keselamatannya. Bukan perbuatannya, bukan usahanya, bukan apapun juga, hanya Yesus. Hanya Yesus Bapak Ibu ya. Maka dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan itu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Petrus mengatakan, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus. Itu sebabnya mari kita memuliakan Yesus. Amin. Pastikan hidup kita berakar pada Yesus. Dibangun di atas Yesus. Jangan membangun hidupmu atas dasar kepentingan pribadi seperti Saul. Atas dasar iri atau dengki. Jangan membangun hidupmu di atas dasar kekayaan seperti orang kaya yang bodoh itu. Jangan melupakan bahwa kita ini bergantung sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kita membangun hidup kita di atas dasar kekuatan kita, ya, nafsu kita, keinginan kita. Tapi mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia. Mari kita sungguh-sungguh percaya pada firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Ini yang Tuhan kehendaki. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan tetap kokoh sekalipun badai kehidupan mengguncang kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, di tahun 2025 ini, kita mau berkomitmen untuk menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pusat kehidupan kita. Satu-satunya dasar dari keselamatan kita, dasar dari kehidupan yang bernilai kekal. Jangan gantikan dengan sesuatu yang lain. Amin. Amin. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, hartamu atau apapun juga, tapi andalkan Yesus. Ya. Berkomitmenlah hanya Yesus satu-satunya. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, kita dipanggil untuk membangun hidup di atas dasar Yesus. Ini. Saya membaca ayat yang ke-10 ya.
dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kita dipanggil untuk membangun hidup di atas dasar Yesus. Dan kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita membangun kehidupan kita di atas Yesus. Bapak Ibu, konteks ayat ini adalah perpecahan dalam jemaat. Terjadi friksi-friksi dalam gereja Korintus karena mereka memfavoritkan pemimpin-pemimpin mereka. Ada yang memfavoritkan Paulus, ada yang memfavoritkan Petrus, ada yang memfavoritkan tokoh-tokoh yang lain. Tetapi Paulus mengatakan, tokoh-tokoh itu tidak bisa meletakkan dasar yang lain selain Yesus Kristus. Semua pemimpin gereja harus membangun di atas dasar Yesus. Artinya membangun jemaat berdasarkan pemberitaan tentang Injil Yesus Kristus. Amin. Pendeta tidak boleh mengajarkan pikirannya sendiri. Pendeta enggak boleh mengajarkan filsafat dunia. Pendeta enggak boleh mengajarkan psikologi atau apapun juga. Pendeta harus mengajarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekalipun mengajarkan firman Tuhan itu sulit, berat. Ya susah mau mencari cara menyampaikan secara menarik gitu enggak gampang ya. Memang ada yang pintar tapi mungkin saya kurang pintar ya. Tapi saya tidak boleh mengajarkan sesuatu di luar kebenaran firman Allah. Kalau saya melakukannya, saya tidak membangun di atas dasar yang benar. Dan saya membangun dengan cara yang salah. Bapak Ibu, kita harus membangun hidup itu berdasarkan pelayanan yang tulus. Pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita melihat di sana bagaimana Paulus membuat satu metafora ya. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering atau jerami. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa setiap orang itu harus membangun di atas dasar Kristus dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bapak Ibu jangan membangun di atas dasar kayu, jangan membangun di atas dasar itu dengan kayu, rumput kering atau jerami karena tidak akan bertahan terhadap api. Tetapi kita harus membangun di atas dasar Kristus dengan menggunakan emas, perak, batu permata. Bapak Ibu, saya memperhatikan bahwa emas, perak, batu permata itu melambangkan pelayanan yang tulus. Melambangkan pelayanan atas dasar iman yang murni, kepercayaan kepada Yesus. Pelayanan yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar Kristus dengan kualitas emas, perak, dan batu permata. Sementara kayu, rumput kering, dan jerami itu melambangkan usaha manusia yang sifatnya sia-sia. Orang-orang yang melakukan sesuatu tidak dengan motivasi yang benar, tetapi dengan motivasi yang salah. Orang-orang yang melakukan hanya untuk mencari kepentingannya sendiri, bukan untuk mencari kepentingan Tuhan. Pada akhirnya, pekerjaan tiap-tiap orang itu akan diuji oleh api. Nah ini Bapak Ibu. Satu waktu akan kelihatan apakah hidup kita di dalam iman ini adalah kehidupan yang berkualitas. Apakah kita melayani karena kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita melayani karena kita mau memuliakan Tuhan? Karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dengan tulus ikhlas atau kita melayani karena kita ingin pamrih, karena kita ingin sesuatu dari Tuhan. Kita menginginkan kepentingan kita. Sesuatu yang tidak tulus, Bapak Ibu, itu kualitas kayu, itu kualitas jerami, itu kualitas rumput kering. Tapi kalau kita melayani karena kita mengasihi Tuhan dan mau memuliakan Tuhan, itu adalah bangunan kualitas emas,
bangunan kualitas perak, bangunan kualitas batu permata. Amin. Dan orang yang membangun hidupnya di atas dasar Yesus dengan pelayanan yang berkualitas, maka hidupnya itu bernilai kekal. Bapak Ibu, saya khotbah-khotbah seperti ini nggak akan bernilai kekal kalau motivasinya adalah untuk kepentingan saya sendiri. Kalau saya berkhotbah hanya untuk popularitas saya, untuk menyenangkan jemaat atau untuk kepentingan yang lain, maka itu tidak akan bernilai kekal. Saya harus memastikan bahwa khotbah-khotbah yang saya sampaikan itu sesuai dengan kehendak Allah dan itu menyenangkan Tuhan. Itu baru bernilai kekal. Kalau saya tidak tulus, semuanya sia-sia. Kalau tidak tulus, jadinya bulus. Kan begitu. Dan orang yang tidak tulus tidak akan mendapatkan apa-apa. Mari kita menjadi seperti seorang hamba yang setia, seperti dalam perumpamaan talenta itu. Mereka menerima penghargaan karena mereka melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas, melayani untuk kepentingan Tuhan. Tetapi tidak dengan hamba-hamba yang jahat, yang tidak berbuat apa-apa karena berpikir Allah itu keras, Allah itu tidak baik, Allah itu menuntut, Allah itu mengambil apa yang bukan miliknya. Dan orang ini kehilangan segala sesuatu dari hidupnya. Kita mengingat bagaimana seorang Maria tidak seperti Marta. Dia lebih sibuk dengan kesenangannya sendiri. Tetapi Marta dia duduk di kaki Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Membangun hidupnya di atas dasar firman. Dan itu yang bernilai kekal. Mari Bapak Ibu kita mengevaluasi hidup kita masing-masing. Ya, di awal tahun 2025 ini. Apakah kehidupan kita yang kita bangun ini, kita bangun ya oleh karena kita melayani dengan iman, melayani dengan kasih, melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas. Kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ketiga, bagian yang terakhir. Mari ya sebagai bangunan-bangunan yang dibangun di atas dasar Kristus, mari kita hidup sebagai bait Allah dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Coba kita baca di ayat yang ke-16 dari 1 Korintus 3, ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa hidup sebagai bait Allah itu artinya kita menjaga kekudusan hidup kita. Karena Allah itu kudus, Allah itu tidak akan berdiam di tempat-tempat yang tidak kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan mendapatkan persekutuan dengan Allah. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Hidup sebagai bait Allah itu artinya kita memuliakan Dia dalam setiap langkah hidup kita. Sambil kita percaya bahwa Allah itu memelihara kita, bahwa Allah itu memberkati kita, bahwa Allah itu selalu menyertai kita di tengah-tengah badai kehidupan. Amin. Seperti tadi saudari Selo, ya patah. Tapi dia mengatakan aku baik-baik saja hanya patah kok kan begitu ya. Luka tidak, hanya patah. Pada waktu dia berjuang untuk menulis skripsinya, ya memaksakan kuliah dengan tongkat, seringkali jatuh, tapi dia percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku, tidak membiarkan aku tergeletak. Amin. Ini kepercayaan Bapak Ibu ya. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Karena kita ini bait Allah. Mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah bait Allah. Dan mari kita saat melakukan itu kita sambil percaya bahwa Allah itu memberkati kita. Bahwa Allah itu menyertai kita. Bahwa Allah itu memelihara kita. Hanya dengan itu kita bisa kuat untuk menjalani hidup ini. Mari kita ini bait Allah, ya,
Kita ini bait Allah secara berjemaat, tetapi secara pribadi kita ini juga bait Allah. Dan Alkitab mengatakan orang yang menghancurkan bait Allah itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Konteks dalam surat 1 Korintus adalah perpecahan jemaat. Bapak Ibu, ada orang-orang yang menyebabkan perpecahan dalam jemaat. Ya, orang-orang yang memecah belah. Sama saja ini dengan menghancurkan bait Allah. Dan orang-orang yang seperti itu akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi baiklah kita, mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita memuliakan Allah. Mari kita menjaga kesatuan kita orang-orang percaya. Karena hanya dengan demikian kita adalah bait-bait Allah yang sesuai dengan kehendaknya. Dan untuk itu juga mari kita sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita bisa ada sampai sekarang ini, semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Allah itu sanggup memelihara kita jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Dia dapat melakukan apa saja, bahkan melampaui apa yang kita minta, melampaui apa yang kita doakan. Bapak Ibu ingat bagaimana bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberang laut Teberau, mereka hidup di padang gurun yang panas pada waktu siang, yang begitu dingin pada waktu malam. Tetapi Allah menyertai mereka, Allah memelihara mereka dengan tiang awan di siang hari, dengan tiang api di malam hari. Allah memelihara mereka dengan mana, bertahun-tahun mereka makan mana. Kita melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Amin. Sisanya berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Mari kita percaya di tahun ini, kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kita tidak kekurangan berkat. Melangkah dengan iman. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Allah yang tidak pernah lelah. Allah yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Allah yang memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Allah yang menjadi pertolongan kita. Dan mari kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya dasar bagi keselamatan jiwa kita. Yesus sebagai satu-satunya dasar untuk membangun hidup yang bernilai kekal. Jangan seperti Saul. Jangan seperti orang kaya yang bodoh itu. Jangan seperti Simson. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang membangun hidup kita di atas dasar Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah memikul dosa-dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib. Dan mari kita membangun dengan kualitas yang baik, membangun dengan emas, membangun dengan perak, membangun dengan batu permata. Mari kita melayani Tuhan karena kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari kita melayani Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari kita mau melayani Dia dengan tulus. Tidak karena kita mencari kepentingan sendiri. Kita melakukan semuanya ini karena kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.